ini beneran dilayan kayak gini gitu. Hah? Aku cuman pembuat konten gitu kan. Wah, ini serius dilayan kayak gini. Maksudnya kayak nggak pernah terjadi dalam hidup aku, seumur hidup aku dilayan yang kayak gini itu loh. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Akhirnya comeback lagi di ruangan ini, dan ya perjalanan sudah berakhir. Akan melanjutkan lagi rutinitas ya, reaction seperti biasa. Pada episode ke-19 adalah penutup dari trip ke-6. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak untuk teman-teman yang udah support dari video awal tayang sampai dengan video episode terakhir tayang juga. Terima kasih banyak-banyak yang udah meluangkan waktunya untuk menonton, yang udah support, yang udah kasih saran. Banyak banget yang ngasih saran ke tempat. Els, coba main ke utara. Els, kenapa nggak ke Melaka? Els, kenapa nggak ke Perlis? Els, kenapa nggak ke Pining, Sabah, dan sebagainya. Banyak banget menyarankan aku untuk traveling ke negeri tersebut. Tapi ya kita susun dulu jadwalnya, kita atur masa yang pas ya macam mana gitu kan. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih juga untuk IWP Venture yang udah support trip kita kali ini juga, yang udah memperkenalkan aku pribadi kepada orang-orang hebat di luar sana. Terima kasih banyak. Dan nanti kita akan sedikit unboxing juga hadiah yang aku dapatkan dari Tourism Pahang, goodie bag yang diberikan oleh Tourism Pahang. Tapi sebelumnya aku pengen jelasin step by stepnya trip ke-6 ini. Menurut aku pribadi, trip ini adalah trip yang di luar ekspektasi aku banget. Lebih banyak ilmunya, lebih banyak wawasannya yang aku dapatkan. Bukan berarti trip-trip yang sebelumnya tidak menambah pengetahuan, tidak. Tapi trip kali ini aku lebih banyak dapat feel ilmu pengetahuannya guys. Trip kali ini tuh sebenarnya udah direncanakan itu setelah bulan puasa guys. Aku bincang dengan owner ini, IWP Venture. Setelah berbincang akhirnya ditentukanlah bulan Oktober, kita list tempat yang sekiranya benar-benar bisa kita sharing lah kepada teman-teman gitu, tempat-tempat yang dikunjungi, makanan-makanan yang dikunjungi, sampai itu kami revisi jadwal guys. Revisi jadwal itu 4 atau 5 kali tempat yang mau dikunjungi, termasuk makan yang ingin aku tampilkan di channel ini gitu. Sebenarnya aku pribadi banyak banget list tempat-tempat yang ingin dikunjungi, tetapi karena memang keterbatasan waktu, kita hanya punya 6 hari untuk melakukan trip ini. Jadi semaksimal mungkin kita mencari tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dan tempat tersebut bisa memberikan sebuah ilmu untuk teman-teman yang menonton. Nah, harapan aku di trip ini itu guys, setidaknya ada sedikit hal yang bisa aku sharing, ilmu yang bisa aku sharing, informasi yang bisa aku sharing kepada teman-teman gitu. Selanjutnya di hari kedatangan itu aku memang benar-benar ingin makan di kedai ini guys. Di hari pertama tuh aku pengen banget langsung makan di kedai ini. Kebetulan pada saat itu tuh aku pernah reaction video kedai ini, dan aku bener-bener bertekad banget, pengen banget untuk cobain, merasakan langsung gitu masakan dari Makci Roshi dan juga Pakcik Idris. Nah, alhamdulillah memang rezeki untuk bertemu. Aku bisa mencoba masakan Makci ini guys, nasi goreng cendawan. Wah, the best. Aku jarang banget pesan nasi goreng selama di Malaysia ya. Terus di balik layar itu teman-teman ngiranya aku nangis karena makanannya enak. Makanannya memang enak, cuman di balik itu kita ngobrol guys, kita ngobrol, kita sembang-sembang, tanya bagaimana makcik, pakcik, A, B, C gitu kan. Nah, pada satu titik itu ada hal yang buat aku tersentuh, makanya aku menangis. Karena bayangin guys, umur 80 tahun tapi masih semangat untuk bekerja, masih giat untuk bekerja gitu. Senyuman di muka mereka, di wajah mereka tuh memang gak pernah hilang gitu. Wajah mereka tuh tidak menampilkan rasa lelah bekerja. Kita nih sebagai anak muda gitu kan, kadang kerja seharian gitu udah ngeluh gitu. Tapi ketika aku melihat mereka berdua secara nyata depan-depan, aku tidak melihat mereka itu lelah dalam bekerja, dalam mencari nafkah. Nggak ada gitu. Jadi hal itu yang benar-benar menyadarkan aku juga, benar-benar buat aku terjentik lah gitu untuk
mencontoh apa yang mereka lakukan gitu. Terus yang buat aku nangis juga karena mereka kan adik-beradik gitu kan guys, udah berumur juga gitu kan, sebaya umur nenek aku, tapi nenek aku udah nggak ada. Jadi ketika melihat mereka aku jadi ingat nenek aku, jadi ingat atau aku gitu, ingat orang tua juga gitu. Orang bilang kan umur 80-an, 70-an, 80-an tuh kan memang udah waktunya untuk pensiun lah ibaratnya gitu kan. Tapi mereka ibarat kata kayak tidak ada kata pensiun. Mereka memang giat banget, semangat banget dalam bekerja. Hati aku tersentuh, terus cerita perjuangan mereka, sebuah inspirasi hidup yang aku bawa pulang ke Indonesia, yang bisa aku terapkan dalam kehidupan aku sendiri gitu. Di balik layar tuh cerita banyak tentang kehidupan, tentang makcik ini gitu. Itu yang buat aku menitihkan air mata gitu. Yang belum nonton aja di episode pertama itu. Ini kita masuk ke pembahasan trip ke Kuantan. Kita memang ada jadwal ke Kuantan, kita memang udah list tempat yang ingin kami datangi ketika di Kuantan, termasuklah pergi ke Tourism Pahang. Kenapa bisa bertemu dengan Tourism Pahang? Teman-teman bisa langsung tanya aja sama Bang Lizam gitu ya. Karena beliau yang menguruskan untuk bisa bertemu dengan Tourism Pahang. Alhamdulillah dipermudah, kita semua sumbang, cerita-cerita, bercanda-bercanda dengan staffnya juga. Wah, luar biasa banget trip di Kuantan sih. Kan kita ke kantor Tourism Pahang, tujuannya cuman untuk visit doang. Untuk ya bertemu lah kan, bertemu sembang-sembang, bertanya soal tempat-tempat menarik yang ada di Kuantan, tempat-tempat yang menarik ada di Pahang, makanan-makanan uniknya. Setelah dari kantor Tourism Pahang, kami udah ada jadwal yang udah di-list kan selama di Kuantan. Tapi semua di luar ekspektasi kami semua. Kami bertiga. Kenapa aku bilang di luar ekspektasi? Karena kami tujuannya cuma mau ngobrol. Jadi karena memang ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada pengurus besar Tourism Pahang. Itu doang, sebatas itu doang di dalam pemikiran kami. Ketika sudah ngobrol, Big Boss besar nih bilang, abis ini nanti kita makan siang. Oh tak apa, nanti takut merepotkan kata Bang Nizam gitu kan. Tak apa makan siang gitu kan. Awalnya nggak tahu mau dibawa kemana makan siangnya gitu kan. Tiba-tiba udah sampai satu tempat yang rame banget. Nama restorannya itu Jamantori. Nah itu aku juga ada buat videonya, teman-teman nonton aja di sini atau di sini. Jujur aku nggak bisa berkata-kata banget. Ketika sampai sana, layanannya ya Allah, ini jujur banget. Aku bukan memiliki pangkat apapun di negara Indonesia ini, tidak ada. Aku hanya konten kreator yang membuat konten yang lebih explore tentang Malaysia gitu, tempatnya, makanannya gitu kan, orang-orangnya dan sebagainya gitu. Tetapi ketika sampai di sana, sambutannya, jamuannya benar-benar di luar pemikiran aku banget, di luar sangkaan aku banget. Aku pribadi pas sampai ke sana, ini beneran dilayan kayak gini gitu. Hah? Aku cuman pembuat konten gitu kan. Wah, ini serius dilayan kayak gini. Pemikiran aku kayak gitu kan. Satu meja tuh memang udah di reservasi gitu untuk kita yang makan. Jujur aku nervous, deg-degan, lebih ke kayak segan juga karena nggak expect di lain kayak gitu, karena nggak expect bakal diberikan jamuan kayak gitu loh. Ditambah lagi staff dari Jamantorinya ambilkan nasi untuk kita. Aduh aku makin segan ini. Maksudnya kayak nggak pernah terjadi dalam hidup aku, seumur hidup aku di lain yang kayak gini itu loh. Aku bukan delegasi Indonesia kan maksudnya, tapi layanan itu benar-benar di luar sangkaan aku banget. Setelah kita makan, dikasih tahu ini menu-menunya, paling favorite di restoran ini kita cobain patin tempoyak bakar, patin tempoyak, asam rong. Dessert akhirnya kita makan puding raja, rasa kayak keluarga kerajaan gitu guys. Dikasih puding raja tuh enak banget weh. Jujur, puding raja itu enak banget. Ada yang pernah cobain nggak puding raja itu? Enak kan? Wah enak banget. Aku masih terngiang-ngiang rasanya tuh guys. Jamuan akhirnya kita juga dikasih kopi. Ya Allah, luar biasa banget. Aku kira selesai nih guys, selesai gitu kan. Nemeninnya sampai di makan siang ini aja. Tetapi siapa sangka masih berlanjut lagi, kami diajakin ke tempat yang ikonik di Kuantan. Habis makan siang itu kami harus balik dulu ke hotel karena aku pakai rok kan. Si Ati bilang jangan pakai rok ya, nanti
terbang. Oke, jadi aku ganti baju dulu. Kebetulan kita mau check in juga Museum Contemporary. Memang ada di list kami. Rencananya kami memang pengen pergi sendiri gitu kan. Nggak expect juga staff dari tourism Pahang ini bakalan nganterin kami gitu. Bakalan bawa kami ke Museum Contemporary ini gitu. Ini aku suka banget sama museum ini. Satu museum itu kita bisa melihat karya seni yang luar biasa. Mulai dari lukisan, terus alat musik, nambah ilmu, nambah pengetahuan, nambah wawasan juga. So buat teman-teman kalau ke Kuantan wajib banget ke Museum Contemporary, dan kami ke museum perpustakaan gitulah pokoknya guys. Pokoknya itu milik Sultan Pahang. Jadi di situ banyak banget koleksi-koleksi bukunya. Pokoknya kalau masuk ke situ kita kayak masuk dalam dunia Harry Potter gitu guys. Cantik banget. Tapi sayang nggak boleh rekam, nggak boleh foto di sana. Aku bilang Malaysia itu the best of the best untuk menjaga apa yang harusnya dijaga. Kayak banyak banget museum-museumnya gitu loh. Oh, yang ke Menara 188 itu luar biasa banget juga. Kita diajakin keliling tour sama kakak. Aduh, nama kakaknya sampai hari ini pun aku tidak ingat guys. Nanti aku tanya deh sama Bang Nizam nama kakaknya ya. Nah kebetulan kita nggak bisa menjelajah lebih jauh di tingkat paling atas itu karena ketika datang ke sana hujan dan angin. Tapi alhamdulillah kita masih diizinkan untuk melihat dari dalam gitu. Dari dalam kayak mana sih tingkat 188 guys. Aku pribadi banyak banget dapat informasi, banyak banget dapat ilmu dari kakaknya, jelasin juga keren banget. Salut banget untuk kakaknya. Ini lebih nggak expect lagi. Aku kira udah selesai gitu kan. Kita diajakin udah mengunjungi beberapa tempat. Ini udah sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat berterima kasih khususnya dari aku pribadi untuk Tourism Pahang yang layanannya tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata karena saking luar biasanya, saking di luar ekspektasi aku gitu. Akhirnya udah selesai lah nih kan Menara 188, udah mengunjungi museum, itu aku kira udah selesai gitu. Tetapi siapa sangka masih berlanjut Besti. Masih berlanjut sampai malam. Sampai malam tiba. Wah, malam itu kami diajak makan malam, diajak dinner ke pantai Teluk Cempedak, makan di loteng, makan-makan western gitu. Udah selesai makan, borak-borak, santai-santai gitu. Siapa sangka lagi guys, masih berlanjut, belum berakhir ternyata. Nah, kita diajakin ke tempat ikonik anak-anak muda ketika malam hari gitu. Mungkin ini tempat-tempat nongkrong anak-anak Kuantan. Tapi ini juga menjadi spot turis ketika ke Kuantan, yaitu Kuantan Art Street. Di sana kita bisa melihat mural-mural, lukisan-lukisan yang dilukis oleh anak-anak Kuantan gitu, anak-anak Pahang. Dari masing-masing dinding itu beda-beda lukisannya. Aku suka banget tempat yang dimanfaatkan dengan baik seperti Kuantan Art Street ini, karena dengan dinding yang awalnya mungkin kumuh atau dinding yang awalnya mungkin kusam, tidak terawat mungkin kan, ini kayaknya kolaborasi antara Kementerian Pelancongan dan juga Tourism Pahang gitu ya, untuk memanfaatkan tempat ini sebagai spot ikonik kalau orang ke Kuantan. Nah situ lukisan, kita bisa foto-foto, wah the best. Pokoknya the best. Apalagi kalau malam hari, aku wajib banget nyaranin malam hari sih. Karena malam hari itu kita bisa melihat lampu-lampunya, vibes-nya lebih berasa gitu. Tapi kalau pagi pun kayaknya oke juga sih foto di sana gitu. Setelah keliling menemukan hal-hal unik, bawang putih hutan. Nah, bawang putih hutan itu yang hanya tumbuh di hutan. Kalau nggak salah dia tumbuh di negeri lain juga. Kalau nggak salah ya, ketika aku baca komen itu ada yang tumbuh di negeri lain juga selain di Kuantan gitu. Cuman baunya Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, jaraknya kan lumayan jauh nih. Itu tuh aroma udah strong banget. Strong bawang putih itu kuat banget. Berkali-kali lipat baunya dari bawang putih biasa yang ini. Cuman aku nggak tahu isi dalamnya kayak mana. Karena dibukanya itu harus di toko pakai batu gitu untuk bukanya, karena cangkang luarnya itu keras banget guys,
bener-bener keras kayak cangkang kelapa. Jadi memang harus ditokok pakai tukul. Kayaknya itu nggak bisa banyak-banyak dimasukin ke bahan masakan deh. Karena kalau banyak-banyak mungkin bisa merusak rasa dari makanannya itu gitu loh. Tapi bagusnya tapi bagusnya bawang putih hutan ini dia berkhasiat untuk mengobati kencing manis, asam urat, sakit pinggang. Tuh manfaatnya. Ada yang pernah coba bawang putih hutan? Boleh komen aja di bawah bagaimana rasanya. Selesai untuk perjalanan bersama staff dari Tourism Pahang. Aku pribadi, Elsa Yudianti Putri, tentunya mengucapkan terima kasih yang teramat-amat. Terima kasih banyak karena sudah disambut sedemikian baiknya, sangat baik. Udah dijamu macam teman-teman bilang VVIP. Itu macam rezeki yang Allah berikanlah untuk kami bertiga gitu kan, bisa kenal dengan Tourism Pahang juga, itu juga udah luar biasa banget. Terus dibawa ke sana ke sini, diajak makan dan dikasih tahu di Kuantan ini ada apa aja, di Pahang ini ada apa aja gitu. Terima kasih tak terhingga dari aku pribadi. Dan kemarin kita ada dikasih goodie bag. Ini mau lihat nggak isinya apa? Penasaran? Oh ya, ini kita dikasih goodie bag kemarin pas main ke office Tourism Pahang. Ini pas di Menara 188 kita dikasih oleh-oleh gitu sama Menara 188 guys. Ini ikat rambut tapi dia tenun. Nih. Cantik banget kan? Dia tenun Pahang Diraja guys. Perniagaan Sutra Pulau Keladi. Nih. Tenun Pahang Diraja. Wah. Kemarin kita disuruh foto juga. Terus dikasih deh. Ini apa? Ini bukan surat pengunduran diri. Ini amplop, bukan sembarang amplop. Tuh. Keren kan guys. Wih. Udah sampai Menara 188, nggak afdol kalau nggak cetak foto di sana gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Dan ini ada juga dikasih bingkai, sekalian bingkainya, yang ada bingkainya nih. Asik. Ini udah resmi jadi orang Kuantan. Bukan ya, bukan. Maksudnya ini udah resmi. Kalau udah ada foto ini udah resmi sampai Kuantan gitu maksudnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Menara 188 atas bingkisannya yang luar biasa. Ini sangat-sangat berguna dan ini nanti fotonya kita pajang ya di background yang kosong ini. Oke, selanjutnya kita akan unboxing yang kita dapatkan dari Tourism Pahang. Yang pertama, ini sebenarnya ada bercampur yang dikasih sama Bang Nizam juga guys. Yang kemarin Bang Nizam ngasih Tourism Malaysia. Kita buka ya. Kita buka. Wah, ini dia. Ini kayak apa ya, souvenir kenang-kenangan gitu, Tourism Malaysia. Thank you Bang Nizam. Ini ternyata pas kami main-main ke kantor Tourism Pahang tuh guys, kami baca bukunya, ternyata Pahang itu banyak banget tempat yang menarik untuk dikunjungi. Makanannya pun banyak juga. Dan ada buku yang khusus ditulis oleh Tengku Ampuan Pahang, Tuanku Aziza ya. Beliau menulis buku tuh resep masakan khas Pahang. Itu banyak banget ternyata guys, bener-bener banyak banget. Seandainya aku bisa memiliki buku itu ya, sayangnya itu kayaknya nggak diperjualbelikan, hanya untuk koleksi pelancongan atau Tourism Pahang gitu guys. Tapi di situ belum banyak banget resep-resepnya, masakan-masakannya. Wah. Nih informasi tentang Pahang tuh. Thank you so much. Kita lihat lagi yang kita dapatkan. Oh, ini aku kemarin pas ke pasar seni beli ini. Postcard. Ini aku akan selalu mengkoleksi postcard.
untuk ditempelin di buku. Terus kita dapat tuh dapat tourist map nih guys. Ini Raup, ini Cameron Highland. Aku pengen coba nasi lemak strawberry guys di Cameron Highland, insya Allah ya satu hari nanti. Ini Kuala Lumpur Malaysia. Ini ini yang ke Islamic Art Museum Malaysia kemarin, Museum Kesenian Malaysia. Ini Kuala Lumpur, Pahang. Ya Rahman, sorry. Nih, ternyata Pahang itu guys besar banget ya, ternyata bener-bener besar banget. Pas dijelasin sama pengurus besar tourism Pahang, Ci Kamarudin, itu aku benar-benar kaget banget Pahang sebesar itu ternyata, dan banyak banget tempat-tempat menarik yang wajib dikunjungi. Tuh mulai dari makanannya, tempat-tempat menarik, Jerantut, Cameron Highland, Temerloh, Bera, Pekan, Rompin. Kita belum sampai ke sana guys. Kita belum menyelusuri Pahang secara keseluruhan. Tapi insya Allah kita bisa main-main ke ini ya, tempat-tempat alamnya lah ya. Kita main-main ke alam yang ada di Kuantan, yang ada di Pahang gitu ya. Ini suatu informasi untuk aku pribadi yang bisa aku baca-baca. Nanti kalau mau ke Kuantan aku bisa list-list tempat mana-mana aja yang pengen aku kunjungi, karena udah ada ini tourist mapnya, jadi memudahkan untuk mencari informasi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi gitu guys. Oke, selanjutnya ini kita dapat satu set alat makan dari tourism Pahang. Tuh, ini travel sudu dan garpu ya guys. Tuh, cantik, thank you, terima kasih. Tourism Pahang Malaysia. Wah, ini logonya. Ada yang suka jalan-jalan ke Pahang juga, boleh komen di bawah tempat apa yang teman-teman suka kalau lagi ke Kuantan atau kalau lagi jalan-jalan ke Pahang, boleh komen. Oke, ini sangat-sangat diperlukan ya bagi seorang traveling, karena ini kita bisa isi dengan air minum. Ini tumbler portable guys. Nah, tinggal diisi air. Nanti kalau airnya udah habis, tinggal dilipat ini masuk tas. Wah, selesa, senang kan? Nah, tak perlulah berat-berat bawa tumbler gitu kan. Cukup bawa ini, isi air. Kalau air udah habis, tinggal tutup. Senang. Betul. Wah, ini aku suka banget sama desain ini guys. Tasik Bera Gua Sisi Naga Merapu. Terus di sini juga dikasih tahu cara membersihkan nih tumbler ini. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak tourism Pahang. Masya Allah. Pahang apa? Pahang first. Wih. Udah cukup sekian unboxing oleh-oleh dari tourism Pahang. Terima kasih banyak sekali lagi juga aku persembahkan untuk tourism Pahang. Ketika di Kuantan ada silap, salah, kekurangan dan sebagainya, mohon dimaafkan. Sikap-sikap atau kata-kata kami ketika selama berada di Kuantan ada yang kurang baik dan sebagainya, mohon maaf. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terima kasih tak terhingga untuk layanan yang luar biasa yang udah kami dapatkan dari tourism Pahang. Benar-benar di luar sangkaan kami, benar-benar di luar ekspektasi kami. Sejujurnya memang di luar ekspektasi kami dapat layanan yang sedemikian luar biasa banget. Datang hanya pengen mencari informasi, menjalin silaturahmi juga, tapi dilayan dengan sangat-sangat luar biasa oleh tourism Pahang. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk oleh-olehnya, untuk jamuannya. So buat teman-teman yang bingung akhir tahun ini mau liburan kemana, cuti sekolah liburan kemana, coba main-main ke tempat yang udah aku share yang ada di video aku ini guys, ke museumnya, ke tempat makannya. Itu tempat makannya bener-bener enak banget. Nama restorannya itu Jemantori, teman-teman bisa searching aja di maps untuk
menuju ke sana. Dan terima kasih untuk Kuantan yang udah memberikan warna juga untuk trip kali ini, warna yang luar biasa. Dan aku juga senang banget bisa kenal sama orang-orang baik yang ada di Kuantan, para staff-staff yang ramah banget. Ketika kami datang pun itu udah ramah banget, staff yang di depannya guys, murah senyum banget, ramah banget asli. So buat teman-teman yang pengen liburan, coba main-main ke Kuantan juga, karena banyak banget tempat-tempat yang bisa teman-teman telusuri, makanan-makanan yang wajib banget dicoba juga, rasakan experience yang berbeda gitu. Dari KL coba deh main ke Kuantan gitu. Apa-apa? Pahang first ya guys, Pahang first. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.